merasa ada masalah. Tapi kalau misalnya dia ya kan kita nggak tahu ya dia dibisikin siapa atau apa atau kemakan omongan siapa, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya secara personal sih tidak ada masalah. Tapi ya udahlah, masa kalau misalnya orang nggak mau berteman sama kita, kita mau maksa-maksa sih guys. Ih, jangan gitu, jangan dipaksa orang. Bahas KH, dia bilang katanya nggak perlu klarifikasi apa-apa, maksudnya gimana dah? Tapi kemana ya, Surabaya? Kerjaannya di sana, nyokapnya sakit, nggak bisa tinggal, makanya gue yang sana kemarin. Aku ikut dirimu Luminous, ya kan? Padahal gue nggak tahu. Jadi ya apapun itu, gue tetap ngasih support kok untuk Niki, tetap gue doakan dari jauh. What? Ya udah, ambil lah. Ini enak banget, namanya sosreng. Masih ada sosreng yang belum dibuka nggak? Ya gue kasih tau, ini enak banget. Oh, yang kemasan nggak ada? Ada. Nah, tapi jangan dibuka. Enggak. Nih, sosreng. Ini enak banget. Gue kemarin berapa? 4 ya? 4 gue. Tinggal 2. Ini enak banget. Ayi udah. Aduh, gue lupa matiin gift lagi. Gue kaget aja. Kok Tuhan ngasih gue cobaan lewat teman orang-orang deket ya? Kenapa ya? Sosreng doang kok ini. Enak, bener. Cibron ngapain ya? Cibron. Enggak, coba. Kemana di luar? Di sisi lain, di saat dunia sedang Tuhan cuma mau kayak lo mencintai diri sendiri. Cinta banget gue sama diri gue. Nih, pernah ya di satu titik ada salah satu teman gue lah, itu dia sampai di warning orang itu hati-hati sama gue. Yoko itu setiap ketemu gue selalu diingetin sama KH. Ini ternyata udah lama ya dia memframing diri gue seperti itu. Jadi si Yoko dibilang, lu jangan ketemu Yolo lebih dari 1 jam, kalau enggak abis tuh kena lo. Terus Yoko nggak bisa ngomong apa-apa kemarin. Dia bilang begini begitu tentang lu Nek, tapi di saat kayak gini yang ada di sampingku cuma lo sama Gaby. Akhirnya Yolo, makan malam bapak udah siapin. Aduh, Pak Riko
makan buat bos Riko apa ya? Pak, saya kan tadi baru beli tanaman Pak, pesanan Bapak juga kan? Kurma. Makan kurmanya gimana Pak? Petunjuk Nabi. Lebih halal. Heeh. Lebih halal. Kurma aja Pak, 7 biji Pak, udah. Iya Pak. Saya belum sempat masak Pak. Atau enggak ini apa? Yang daging. Daging kanguru mau Pak? Daging kanguru. Ya buruan siapin ini daging kanguru, kasih nasi dah. Iya tetap jadi saksi. Gue kalaupun mereka nggak mau gue jadi saksi lagi, gue siap. Gue ikutin aja deh maunya apa. Kaktus mercon. Rendang laba-laba mau Pak? 9.000 kenapa dimakan ya? Saya pikir Bu, kalau dipinggirin udah bisa dimakan sama siapa aja Bu. Ibu nggak begitu Bu. Apa yang Ibu makan boleh juga saya makan Bu. Nggak, pernah dia bilang nggak selalu jelek. Betul. Tapi jujur ya kemarin pas baru-baru gue difitnah, gue dihantam berbulan-bulan tiap hari. Gue diam, dibilang apa? Kenapa dia nggak bantah? Karena itu fakta. Astagfirullahaladzim. Sosreng. Ini lo baca diri dah. Sosreng. Cikoneng. Snack manggis. Produksinya. Dulu matikan itu TV, nanti token saya habis. Bu jangan malu-maluin dong Bu. Bu. Bu, rumah gede Ibu masih khawatir token habis. Lewatan Ibu, ya. Bangetan. Belum siap Ibu nih kayak punya rumah gede. Yang minta dan keluar sebelum Papa kembali dan Papa memiliki sebuah senjata penganas entah suntikan virus, entah suntikan racun, pokoknya tidak ditembak. Gua kalau bahas dia sendiri aja begini. Dianggap dengan perasaan gelisah dan juga jenuh. Sepertinya anak sedikit Paling masuk gali. Anti. Tiba-tiba terdengar suara ada yang membuka pintu. Yang jelas bukan Papa. Ya si Sugeng. Ini gua nggak tahu ini green sapphire atau jade, gua nggak tahu dari mak. Kan lo ya si Sugeng. Terdengar sebuah suara teriakan yang membuat si Usama lari sendiri dari rumah tersebut. Siapa tahu Nyari ibu gimana ya? tapi beberapa saat kemudian ia akan memutuskan untuk keluar dari rumah. Mungkin kalian akan Yos. optimis karena wajar saja si anak ini masih berumur 9 tahun, masih kecil. Untungnya yang datang adalah Papa. Tapi pria itu nampak lemas. Dia berkata bahwa aku sekarang aman. Dan setelahnya Papa pun jatuh tak sadarkan diri. Sepertinya dari Papa telah membunuh manjaan yang Ada. Saya mau pulang, tolong pasangin spray. Udah Ibu,
Anak yang baik, disayang dan berbakti. Udah, karpet merah udah, bendera kuning udah. Apa lagi yang ibu mau? Hingga hari sudah malam, Papa kondisi Info locker udah ada. karena rupanya si ayah telah terinfeksi virus misterius. Bisa kita lihat, jadi kelingking kirinya bergerak-gerak sendiri. Tapi aku sepertinya Ini kontrakan rumahnya. Nino, lu buta, Zauruk. Lu nggak lihat tuh majikan gue tadi? Majikan gue nongol sini. pada keesokan Hah? pagi saat habis berbangun, ia melihat ayahnya sudah terbangun dari tempat tidur. Mama sudah sadarkan diri, tapi kondisinya malah terlihat semakin parah. Majikan saya ini. Nah, bahwa sebenarnya Agus memiliki seorang ibu. Dia bernama Berti. Kalau berkata Tuh, nih. anaknya Agus, tapi Papa meminta Agus untuk meninggalkan. Saya mau sampai rumah, buatkan saya teh. Pergi membuat saya Teh. Papa meminta Agus untuk menjadi Yang ready apa di dapur? pergi meninggalkan. Bu, air cucian kaki ibu adanya bu. Teh kan ibu belum beli. 7 rupiah. Agus mengambil telur-telur bebek, tetapi sekembalinya dia dari mengambil telur, Agus Tiurma Purba Boru Regar. Yolo sekarang nggak nongki di apartemen Kalibata lagi ya? mengambil yang segera. Kan udah pindah lama. Meskipun sangat sepi, tapi Agus tidak Tiurma, kayak kenal namanya. menjadi anak yang kuat. Selama setahun berikutnya, aku sibuk mandiri sendirian di hutan itu. Untungnya Papa meninggalkan banyak hal yang berguna Bisa nyalek, emang udah cuci piring. Ya bu, karena bisa mengembangkan semua pekerjaan Papa. saya buang bu piringnya bu. Meskipun Papa telah tiada, aku menganggap Papa tidak ada bersamanya dengan membuat Makan. Papa lalu membuat Dan hewan yang dijadikan semakin dan tidak ini macam-macam. Ada yang original, ada yang pedes banget. Apa boleh tambah tokonya dari pribadi? Tokonya masih banyak soalnya. Nah, Boleh. Ini si Siska nih ya, dari kemarin ya. namun dulu kegagalannya yang kesekian kalinya Agus Pagar jangan lupa gembok Najib. Iya. anak itu sangat marah. Dia membakar tanamannya, lalu membakar boneka hewan penampilan. Sosis goreng. Bahkan boneka Mamaku single fighter. So do I. Me too. dan malah dipercayai. Asap dari kebakaran tersebut pasti akan terlihat baik. Memang anak Yolo kan juga broken home. Besok beli lagi aja, jangan dipikirin kayak gitu-gitu. Tapi yang penting itu palem masuk dulu. Apa? Kocok bu, airnya bener deh. Belum tiris. Ya udah. Pakai tatakan. Ya udah. Mau dipasak? Enggak jangan. Kamar mandi gua putih semua soalnya. Jangan besoknya. Balik lagi berarti pak. Mak gimana sih lo majikan disuruh nyapu? Capek gantian. Biar dia olahraga ya, Ge. Tar dulu. Itu dia ini deh. Mau ngobrolin apa nih gitu? Ya, yang jelas kan gue kan nggak ada masalah sama Koko gitu. Gue cuma kalau misalnya dia bilang dia naikin si Empok TB gitu bla 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 segala macem, gue bilang ih disayangkan banget kenapa nggak ngundang aku gitu. Itu doang sih. Biar apa? Biar berimbang gitu loh. Minta palemnya buat ibadah tahun depan, siap. Oh ada gue yang kecil ada. Mak Yolo nggak nengokin Saru jauh. Niki besok datang nggak? Aku besok nggak datang. Pertama aku kan ya aku harus tahu diri ya. Sudah tidak boleh membahas Niki. Terus Niki yang nggak mau katanya. Ya sudah. Terus besok aku ada live di TikTok. Gitu. Majikan apa nih? Ada. Urus diri masing-masing. Ya
Gini loh guys, kalau misalnya kita mau speak up gitu ya, tapi orang yang mau kita bahas ini nggak mau ya, masa kita mau maksa gitu loh. Terima kasih Bu Bos. Sama-sama. Bye bos gue. Bagus kan? Lihat tuh, dipakai lampu nah, ya kan? Yang ada gue tiap hari berak ini. Ih, gila 2 jam sekali berak gue. Gue tuh punya apa ya? Punya cita-cita dari gue sekolah dulu. Gue harus punya kamar mandi yang rindang. Ini saya nggak tahu baju-baju dia kenapa kalem, saya nggak ngerti. Sumpah, gue tadi mau bikin air terjun. Demi Tuhan, gue udah nyari-nyari apa shower yang flow airnya itu kayak air terjun. Demi Tuhan, gue tadi mau bikin air terjun di sini. Tapi setelah gue pikir-pikir, aduh, nah setelah gue lihat-lihat itu kebanyakan made in China. Nah made in China itu takutnya kalau untuk barang-barang yang bukan, yang tidak umum dipakai sehari-hari itu cepat rusak, takutnya gitu. Cepet rusak, terus rentan rusak. Tadi gue mau bikin ini, demi Tuhan gue mau bikin air terjun. Kan kita Air Vera. Kak ke showroom Kohler aja di JDC. Oh udah begini aja deh ya. Gini aja tuh, udah alhamdulillah, gue bersyukur banget. Nih, tuh, di mana lagi ada kamar mandi, ada pohon, ada gajahnya. Ke ruang makan ya. Aduh, cantik kan mbak itu. Penegakan hukum ataukah justru pembungkaman suara kritis? Yang perlu kita sadari, di ruang digital seharusnya tidak membuat orang kehilangan akses suaranya, apalagi jika isi kritiknya didukung data dan tujuan perlindungan konsumen. Kasus Doktip alias dokter detektif kemarin sidang mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys digelar. Menariknya keduanya sama-sama tidak hadir. Nikita Mirzani ya jelas ya masih di rutan Pondok Bambu. Kalau Reza Gladys mungkin biar fair kali ya, biar nggak kelihatan Nikita aja yang takut, maksudnya biar nggak kelihatan Nikita aja yang absen, atau mungkin masih mantau di parkiran ya kayak minggu lalu, siapa tahu kan. Yang pasti mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2025. Betul. Mempertemukan para prinsipal langsung. Ya. Tapi sebelum itu kita dapat cuplikan 2 kubu kuasa hukum yang cukup menarik. Hal yang terpenting tanggal 24 itu kunci dari masalah ini, ada tidaknya tindak pidana. Kajian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan, seperti kami sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024, dijelek-jelekkan bahkan. Sekarang mari kita gunakan logika. Kenapa sih dua pengacara punya pendapat yang berbeda? Wajar guys, karena masing-masing membela klien. Betul. Kalau salah ya nggak perlu sidang. Tapi kita bisa tarik garis logikanya ya. Ini kronologi berdasarkan narasi kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys dan berdasarkan cuplikan-cuplikan rekaman suara yang beredar. Jadi pada Oktober 2024 Nikita Mirzani dikatakan membahas bahkan disebut-sebut menjelek-jelekan produk Reza Gladys di media sosial. Kemudian Reza Gladys tidak melapor polisi ya, tidak memblokir dan tidak membuat klarifikasi terbuka, malah berkomunikasi dengan Dr. Oki. Dari Dr. Oki, Reza dapat saran ya. Ini menurut pengakuan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys. Awal untuk menghentikan ini semua sumpel aja mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Jadi kata pengacaranya
logikanya Dokter Gladys, kalau nih kita Mirzani mau diam, selesaikan secara damai, ya kasih uang aja, gitulah intinya ya. Setelah itu Raja Gladys memilih sendiri untuk berkomunikasi dengan Mail ya, asisten Nikita Mirzani. Dan disitulah terjadi negosiasi, deal-dealan, dan transfer. Logika sederhananya begini teman-teman, kalau sejak awal kamu merasa ini adalah tekanan atau pressure ya, dan kamu sadar akan dimintai uang ya, kenapa sih masih mau melanjutkan komunikasi? Bukankah kamu masih punya kehendak bebas ya untuk berhenti? Kalau kamu tahu jalan itu berbahaya ya, lalu kamu tetap memilih jalan itu. Terus di ujung jalan kamu teriak, saya dipaksa melewati jalan ini. Apakah kamu benar-benar korban? Nah. Guys, di dalam hukum perdata maupun pidana, kehendak bebas dan kesadaran dalam mengambil keputusan itu adalah kunci utama. Nah, Dan ini sangat menarik ya, karena justru pihak dari Dr. Raja Gladys menyambung komunikasi dengan Mail atas saran Dr. Ogi. Kemudian melanjutkan pembicaraan bahkan sampai transaksi. Jadi pertanyaan reflektifnya, apakah ini pemaksaan atau keputusan sadar untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai versi mereka? Dan semua itu pasti akan diuji ya, bukan oleh netizen atau konten kreator, tapi oleh hakim di ruang sidang. Tugas kita gunakan logika bukan emosi. Betul. Karena kalau setiap keputusan yang kita ambil sendiri disebut tekanan, ya hidup ini bakal penuh drama tanpa skrip. Kemarin sidang mediasi. benar banget. Nanti kita akan uji, lihat barang bukti semuanya yang ada di persidangan DRG melawan NM. Udah siap dengan produk-produk berikutnya kayaknya. Apalagi nih? Guys, siapa yang suka ngopi kayak Mamski? Ayo, siapa yang suka ngopi? Nih, teman-teman. Mamski punya alat untuk ngopi. Bikin kopi jadi nih kayaknya. Kopi bubuk. Dari kopi biji menjadi kopi bubuk ya guys. Alatnya cocok banget. Gampang tinggal buka. Masukkan biji kopi. Seru besok, seru banget. Besok tenang, aku akan standby di pengadilan. Kayaknya standby besok ya sayang. Pagi pokoknya Mamski main pedal dulu. Nanti siangnya langsung ke sana. Tapi kayaknya udah standby duluan. Pokoknya nanti kayaknya udah standby. Kalian tinggal masuk ke roomnya Mamski aja. Mamski live langsung dari Pengadilan Negeri Negara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pagi dong. Enggak terlalu pagi, yang kayaknya siang ya. Jam 10. Jam 10 udah ada ya. Kayaknya udah ada di situ. Oke, lanjut. Guys, sambil memantau bagaimana dengan kasusnya Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, kita ngopi dulu. Beli kopi biji yang lebih endul tuh. Kenapa? Karena kalau kopi biji itu wanginya lebih luar biasa dan rasanya lebih legit. Ini caranya untuk menghancurkan kopi